Beberapa waktu lalu, Honda akhirnya meluncurkan motor terbaru mereka, yaitu Honda Vario Evo. Ya, jangan salah mengartikan ya, motor ini benar-benar motor baru dari Honda. Walaupun bentuknya ya masih mirip, rangkanya masih mirip, mesin dan spesifikasinya juga mirip, bahkan hampir 70% motor ini masih mirip dengan generasi lamanya. Tapi motor ini benar-benar motor baru Honda. Nggak percaya, lihat aja namanya, udah ada Evo-nya. Sedangkan yang lama nggak ada Evo-nya. Jadi ya, ini adalah motor baru. Walaupun motor baru Honda kayak begitu, seperti biasa, konsumen Honda di Indonesia itu banyak banget. Saking banyaknya, terkadang di day one release motor tersebut aja, penjualan motor tersebut langsung banyak. Dan hal ini selalu kejadian dengan motor keluaran Honda. Menariknya lagi adalah, setiap Honda mengeluarkan motor baru, biasanya ada aja hal-hal lucu yang membuat netizen suka ketawa ketiwi. Misalnya di Honda Vario 125 terbaru. Motor ini adalah motor baru, desainnya juga baru. Beberapa hal kecil lainnya juga baru. Tapi masalah lama tetap masih kebawa sampai ke generasi ini, yaitu spakboard miring. Selain spakboard miring, lampu belakang Vario 125 LED benar-benar ngeselin banget. Karena benar-benar silau banget, yang ngeselinnya adalah silaunya kayak terpusat di satu titik tengah. Jadi kalau depan kalian ada motor Vario 125 Neo, ya mendingan kalian salib dah buru-buru daripada mata kalian sakit. Belum lagi perihal varian baru di Vario 125 Street. Ya intinya mah ketika Honda mengeluarkan motor, ada aja leluconnya. Dan hal ini juga kejadian di Vario 160 Evo. Ketika Honda meluncurkan motor ini, reaksi pasar sebenarnya berbeda-beda. Ada yang terima dengan ikhlas, ada yang komplain. Dan sebenarnya hal itu adalah hal yang wajar. Yang gak wajar adalah kejutan di balik Vario 160 Evo. Yang mana beberapa hari lalu, ada user Vario 160 Evo yang umurnya baru 1 hari di rumah. Motornya udah ngalamin rembes oli. Ya, rembes oli di motor baru. Kronologinya gini nih. Menurut usernya, dia beli motor tersebut secara kredit tanpa datang langsung ke dealer, yang berarti dia beli secara online. Bentar, kenapa beli secara kreditnya harus di-highlight ya? Padahal hal tersebut nggak penting-penting banget untuk di-highlight. Apakah karena dia membeli kredit jadi spesial? Karena yang kalian tahu, pembeli kredit adalah raja. Iya kan? Tapi ya udahlah. Kemudian setelah melakukan pembayaran, motor tersebut langsung datang beberapa waktu kemudian. Ketika diterima, motor semua terlihat normal. Dan yang namanya motor baru ya kan, tentu aja langsung dinyalakan ketika sampai rumah. Pada awalnya motor hanya dinyalakan dengan standar tengah sampai pada akhirnya motor akhirnya dibawa keliling rumah. Namun sayangnya keesokan harinya ada tetesan oli di lantai. Dan setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata di bagian mesin udah banyak oli yang merembes sehingga membuat debu menempel. Karena motor ini masih baru, tentu aja dia langsung menghubungi dealer. Dan dikarenakan motor yang katanya belum 24 jam, dia ingin mengganti tuker unit baru. Tapi sayangnya, pihak dealer menolak hal tersebut. Tapi pihak dealer memberikan tanggung jawab dengan cara memeriksa motor tersebut. Ya, motor belum 24 jam sudah dibongkar. Ini adalah sesuatu yang agak gimana gitu. Bahkan pemilik motor tersebut juga merasa kecewa dengan kejadian tersebut. Bayangin, motor baru yang kalian tunggu-tunggu baru dipakai sebentar, udah harus nangkrak di dealer. Dan ironisnya, motornya harus dibongkar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang gak heran sih, usernya kecewa. Kemudian karena kasus ini sudah viral, akhirnya pihak AHM memberikan pernyataan kalau mereka sudah memastikan keluhan konsumen tidak diabaikan dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme garansi. Sebentar, di sini agak ambigu. Motor rusak belum ada 24 jam, KM-nya pun juga masih rendah banget. Kenapa tidak langsung tukar unit aja? Padahal jelas motor tersebut gagal QC. Apalagi yang diberikan cuma klaim garansi aja. Dan di sisi ini konsumen cukup dirugikan. Yang pertama dia harus menunggu lagi motornya yang sedang di dealer. Yang kedua motor barunya sudah langsung dibongkar. Walaupun belum tahu sejauh mana pembongkarannya terjadi. Tapi kenapa tidak boleh tukar unit? Sayangnya secara hukum dan regulasi di Indonesia tidak ada aturan baku dari pemerintah dan perlindungan konsumen yang mewajibkan dealer untuk langsung menukar unit baru meskipun ada kerusakan yang terjadi kurang dari 24 jam. Jadi ya kalian tahu kan, sebenarnya kita sebagai konsumen di Indonesia kurang terlindungi dari undang-undang. Namun, apakah oli rembes ini hal yang normal di motor baru? Jawabannya tentu aja tidak. Meskipun dalam beberapa kasus pada motor baru terdapat sisa cairan atau gemuk pabrik yang meleleh saat mesin pertama kali panas, dan hal ini terkadang juga bisa menyebabkan tetesan, namun jika rembesan yang terjadi murni merupakan oli mesin atau oli gardan, tentu aja hal ini bisa menandakan adanya masalah pada komponen motor. Tapi yang namanya cuma oli rembes, biasanya masalahnya ringan, yaitu cuma perkara seal atau o-ring. Dan prediksi kebanyakan orang di kasus Vario 160 tersebut paling di seal water pump. Tapi ada juga sih kemungkinan di seal lainnya. Intinya ini seal yang tidak sempurna atau ketekuk ketika pemasangan.
Namun kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah volume produksi. Walaupun Vario 160 adalah motor yang nggak laris-laris banget sebenarnya jika kita mengacu terhadap penjualan motor Honda lainnya, yang mana motor ini tidak bisa terjual lebih dari 1 juta unit per tahunnya. Tapi walaupun begitu, tetap aja, dengan kuantiti yang besar tersebut, tidak menutup kemungkinan hal kecil bisa terjadi. Dan uniknya lagi adalah, dengan tidak adanya perlindungan konsumen yang cukup kuat di Indonesia. Biasanya, kebanyakan produsen, mau itu produsen mobil atau motor, mereka lebih suka melakukan perbaikan daripada harus melakukan QC yang ekstra. Kenapa? Ya karena biayanya akan jauh lebih murah. Selain itu, produksinya juga bisa jadi lebih cepat. Jadi ya sebenarnya hal-hal seperti ini bukan sesuatu yang aneh untuk pasar Indonesia. Karena ya kalau kita lihat track recordnya, ada aja kejadian yang kayak gini. Nggak di motor, nggak di mobil. Baru 1 hari pakai udah bermasalah. 1 minggu pakai motor atau mobilnya udah mati dan banyak hal lainnya. Tapi balik lagi sih, jika aja AHM langsung gercep memberikan tukar unit baru ketika ada masalah ini, mau itu sebelum viral atau sesudah viral, padahal langkah tersebut bisa memberikan citra baik buat AHM yang sejauh ini sudah cukup tercoreng di masyarakat. Bayangin, misalnya ada berita kayak gini, Vario 160 Evo mengalami oli rembes padahal motornya baru sehari, tapi AHM langsung bertanggung jawab dengan cara mengganti unit baru. Dijamin deh, image Honda akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika hanya mengandalkan kebijakan garansi internal dan lainnya, ya hal ini malah membuat stigma negatif. Walaupun harus digarisbawahi di sini ya, walaupun AHM bertanggung jawab penuh dengan cara memberi garansi, tapi ya balik lagi, konsumen tetap dirugikan di sini. Tapi jika diganti unit baru, tidak ada yang dirugikan di sini. Bahkan AHM bisa merubah berita negatif menjadi berita positif dengan waktu yang sangat singkat. Padahal ini adalah kesempatan emas untuk Honda biar bisa mendapatkan kepercayaan lebih lagi dari konsumen. Tapi sayangnya ya gagal dimanfaatkan aja. Terlebih lagi gimana ya? Jika kita melihat dari kasus rangka ISAF yang tidak ada recall aja, kita seharusnya paham arah kebijakan AHM kemana. Lagi pula nih ya, Honda sudah terlalu nyaman di tahtanya. Apapun yang terjadi, apapun yang mereka lakukan dan apapun kebijakannya, penjualan mereka tidak akan pernah bisa goyang sedikit pun. Pernah sih goyang di tahun 2025 yang mana penjualannya turun 2%. Tapi penjualan mereka turun 2% aja, penjualan motor mereka masih 4,5 juta unit lebih. Sedangkan penjualan motor di Indonesia ada di angka 6 juta unit, yang berarti Honda hanya menyisakan 1,5 juta unit motor untuk dibagi-bagi dengan produsen lain. Dengan angka yang tinggi tersebut, siapa yang tidak bisa perkasa? Jadi ya, Honda benar-benar perkasa di sini. Apapun image-nya, selama Honda bisa memberikan kredit yang mudah dan mereka juga memiliki bisnis hulu ke hilir, Honda akan terus berjaya di Indonesia. Jadi intinya Honda di sini gagal merubah berita negatif jadi positif. Dan pertanyaan yang harus kalian jawab adalah, apakah Honda masih peduli dengan citra mereka? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.